Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin yang saya hormati, saya sayangi dan saya banggakan jamaah kuliah duha Masjid Jakarta Garden City, wabil khusus para asatidzah wal ustadzat, para alim ulama, tokoh masyarakat, DKM Masjid Jakarta Garden City, dan seluruh jamaah yang mudah-mudahan kita sekalian di kesempatan hari yang berbahagia ini kita senantiasa dalam limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya kita bersama-sama masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menghirup indahnya udara di bumi Nusantara kita, masih bisa bersama-sama melangkahkan kaki kita dari rumah menuju ke masjid ini, masih bisa menggerakkan kedua tangan kita, kaki kita, dan seluruh anggota tubuh kita untuk bersujud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh ini merupakan nikmat yang tiada tara, dan sebagai hamba yang tahu diri atas nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya, maka mari kita bersama-sama menghadirkan rasa syukur kita hanya kepada Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita tiada terkira. Allah berfirman kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Maka sekali lagi jamaah, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada para jamaah, yuk kita sama-sama menghadirkan rasa syukur. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat waktu, nikmat sehat, nikmat kita bisa beraktivitas. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menghimpun kita di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan kelak juga Allah berkenan menghimpun kita di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mari pula kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita, junjungan dan tauladan kita, baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan contoh dan tauladan yang baik serta mulia kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Dan mudah-mudahan kita juga termasuk ke dalam golongan umatnya yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang disayangi Allah, tema kita di kesempatan ini adalah urgensi bermuamalah sesuai dengan syariah. Kenapa kita harus bermuamalah sesuai syariah jamaah? Karena yang pertama ada hadis Nabi. Nabi bersabda kepada kita, sayati 'alan nasi zamanun, akan tiba pada manusia satu masa, la yubali fihi rajul min aina asabal mal. Di masa itu orang enggak peduli lagi jamaah dari mana dia dapat harta, dari mana dia dapat uang,
dari mana dia dapat benefit duniawi, ya, harta, tahta, dan yang sejenisnya. Min halalin am haramin, apakah bersumber dari yang halal atau bersumber dari yang haram. Hadis riwayat Imam Nasa'i. Jadi alasan pertama jamaah mengapa kita harus bertransaksi sesuai dengan syariah, karena Nabi bersabda kepada kita bahwa akan tiba satu masa, dan saya khawatir kita berada di masa itu, di mana sabda Nabi, orang gak peduli dari mana dia ngambil uang, dari mana dia mendapatkan harta, dari yang halal atau dari yang haram. Kadang-kadang ada orang yang berseloroh di zaman sekarang, Ustadz, boro-boro yang halal, yang haram aja susah. Itu zaman sekarang, ya. Padahal kalau kita balikin lah, kalau tahu sama-sama susah, mendingan yang halal, gitu. Ya Bu ya, ya Pak ya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, luar biasa kalau kita lihat fenomena sekarang, dari mulai pedagang kelas kecil sampai pedagang kelas besar. Ya, usahanya sih halal dagang, tetapi kadang-kadang timbangannya. Kalau kelas besar, ya kadang-kadang antara yang diiklankan, ya, jual jeruk misalnya manis sekilo 30.000, kemahalan sih, tapi ini contoh aja, ya. Jeruk manis 30.000, kalau ibu-ibu kan nawar, pasti kalau 30.000 ditawar ibu ya. Bapak-bapak juga sama sih, cuma biasanya nawarnya nggak sepinter ibu-ibu gitu ya. Kalau ibu-ibu kan nawarnya pinter banget, sampai pedagangnya geleng-geleng kepala, ya. Ya. Jadi di iklannya manis, begitu kita beli, bahkan kalau kita datang, nih pengalaman saya beli duku Palembang manis, ya sekilonya berapa waktu itu lupa. Saya tanya, bang manis nggak? Manis pak. Ya dikasih sampel, coba aja. Diambilkan sampelnya bu, pak, dicoba, masya Allah manis. 3 kilo deh bang, gitu. Diambil dari karung, masukin ke tas plastik, ditimbang 3 kilo, ya mudah-mudahan sih timbangannya benar. Kadang-kadang timbangannya banyak yang tidak benar. Sampai di rumah, saya udah ngebayangin nih, masya Allah, ada duku manis, lagi ada saudara lagi datang di rumah. Taruhlah di tempat buah, pas dimakan, nih pas belum makan juga udah gelagatnya nggak enak, kok yang di sampelnya gede-gede, kok ini kecil-kecil ya. Pas dibuka, masya Allah, asem, Bapak Ibu sekalian. Jadi antara contoh dengan aslinya itu nggak sama. Ini artinya dia tidak jujur. Belum lagi timbangannya. Saya pernah beli juga mangga di Jalan Baru situ tuh, mana? Sana agak jauh dari sini ya, Kampung Rambutan sana. Kan banyak yang jualan buah tuh. Mungkin salah saya juga ya. Mangga harum manis 3 kilo 30.000, kan murah ya bu ya. Mampirlah saya, bang manis nggak? Manis pak, coba aja. Dia nggak, saya percaya, beli 3 kilo. Pas ditimbang, bang kok 3 kilo cuman segini ya, gitu kan. Apa kata abangnya? Pak, kalau mau yang timbangannya benar, no di dalam 45.000 3 kilo, gitu ya. Kok malah galakan dia ya? Jadi itulah Bapak Ibu sekalian. Padahal nanti kalau kita kupas lebih detail, ini barang haram itu punya dampak yang luar biasa. Ya, kita langsung masuk aja deh, ya, supaya ini tadi baru maksudnya kenapa kita harus bertransaksi secara syariah, karena tadi ada hadis Nabi SAW yang menggambarkan kepada kita betapa akan muncul satu masa di mana di masa itu orang tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta, dari yang halal atau dari yang haram, dan kita rasanya berada di zaman itu. Ya. Kadang-kadang juga saya menegur dengan sopan ya ke teman yang ustadz, kadang ngasih brosur umroh misalnya, bintang 4 pesawat Garuda, ya, bagus ya, harga sekian gitu. Tapi kadang-kadang ada jamaah yang komplain bahwa antara yang
Nama hotel yang dicantumkan dengan hotel yang ditempati tidak sesuai, gitu ya. Ya, saya yakin kalau para ustadz mungkin tidak maksud begitu. Mungkin ketika di lapangan sudah di booking, ternyata ada peraturan baru atau ada apa sehingga harus berubah. Nah, memang bagusnya dikomunikasikan dan disampaikan kepada para jamaah supaya jamaah tidak kecewa, ya. Karena kalau jamaah sudah membayar dan dia merasa kecewa, merasa dirugikan, ini yang kita khawatirkan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kenapa kita harus bertransaksi secara syariah? Karena ternyata bertransaksi secara syariah ini Bapak Ibu sekalian, sesuai syariah itu artinya tidak melakukan transaksi yang haram, gitulah kira-kira. Kalau timbangan dia benar. Kalau bikin kwitansi dia jujur. Karena sekarang bikin kwitansi juga banyak nggak jujur Pak Bu. Ya, saya bikin kacamata ya, ke satu tempat optik, bikin kacamata udah diukur, udah ini segala macam. Kapan jadinya? Besok. Harga kacamatanya 700.000 Bapak Ibu sekalian, frame sama kaca. Setelah jadi, besoknya saya ambil, Mas saya mau ngambil kacamata ini, ya. Perlu kwitansi enggak Pak? Perlu. Ya. Apa jawabannya si petugas kacamata? Kwitansinya mau dibikin harga berapa Pak? Maksudnya saya bilang gitu kan, ya. Jadi intinya, misalnya kacamata harganya 700.000. Ya, misalnya saya bisa reimburse di kantor. Dia menawarkan, Bapak mau dinaikin nggak harga kwitansinya? Kalau 700.000, saya mengeluarkan uang 700.000 untuk beli kacamata, saya dapat kwitansi 700.000, saya reimburse ke kantor, saya dapat penggantian dari kantor 700.000 sesuai dengan harga kacamata. Tapi misalnya kalau kwitansinya dibikin harga 1 juta misalnya, 1.200.000 apalagi, 1.500.000 apalagi, misalnya saya dikasih kwitansi itu, saya reimburse ke kantor, saya akan diganti sesuai dengan angka yang tertera di kwitansi. Dan saya mengatakan kepada penjualnya, oh nggak usah Mas, saya sesuai dengan harganya saja. Tapi saya merasakan bahwa berarti banyak dong ya orang yang ternyata kalau beli sesuatu kwitansinya minta dinaikin harganya. Jadi mungkin dia di kantor dapat fasilitas, karena ada beberapa kantor ya, saya dulu karyawan di salah satu kantor, setiap 2 tahun sekali dapat jatah kacamata frame sama lensanya. Ada nominalnya sekian saya lupa ya, tapi setiap 2 tahun sekali dapat. Dan itu bisa direimburse kalau saya beli. Tapi kalau saya misalnya Bapak Ibu sekalian mereimburse harga 700.000, saya bikin 1 juta, itu saya jujur apa enggak? Enggak. Terus selisih 300.000 yang saya ambil halal atau tidak? Enggak. Terus kalau itu tidak halal, saya beliin martabak misalnya. Duh, saya nyebut martabak pagi-pagi nggak enak. Nih pengurus jangan tersinggung ya, bukan saya minta martabak ya, enggak ya. Ya. Jadi kalau itu saya beliin martabak, saya bawa pulang ke rumah, dimakan anak istri saya, berarti saya sekeluarga memakan makanan yang walaupun martabaknya halal, tetapi uang untuk membelinya tidak halal. Karena saya menipu, membohongi kantor saya. Udah saya digaji dari kantor saya, udah saya dapat fasilitas diberi kacamata 2 tahun sekali, udah saya kalau beli bisa direimburse, saya masih membohongi kantor saya. Apa saya tidak berkhianat itu Bapak Ibu sekalian? Tapi kan praktek begitu, mudah-mudahan sih nggak ada ya Bapak Ibu sekalian. Tetapi rasanya kok terjadi ya. Nah maka yang kedua, urgensi dari bermuamalah, bertransaksi secara syariah adalah karena bertransaksi sesuai dengan syariah itu barometer ketakwaan kita kepada Allah. Orang takwa itu jamaah nggak cukup dilihat hanya dari pecinya. Peci beli gampang, apalagi beli online. Ya, kayak ibu-ibu kan setiap hari ngelihat tuh, masukin ke keranjang, walaupun nggak check out ya. Baju koko gampang belinya, apalagi jenggot, nggak punya jenggot, kalau zaman saya dulu ada minyak namanya Firdaus, tinggal dioles-olesin juga tumbuh ya. Kalau mau hitam di jidat ya nggak susah, gampang gitu. Tetapi bukan sekedar itu. Dulu Umar bin Khattab
Kalau mau mengangkat seseorang menjadi kepala daerah, misalnya Umar mau mengangkat kepala daerah di salah satu provinsi, di salah satu kota, maka Umar meminta usulan kepada sahabat yang lain. Ketika sahabat ada yang mengusulkan, Umar, saya mengusulkan si fulan. Apa kata Umar? Kamu betul-betul kenal dia? Kenal. Keluarganya apa segala macam? Tahu. Ya. Pernah mabit bareng dengan dia? Ya. Artinya acara sampai bermalam dengan dia? Pernah. Bagus sholat tahajudnya? Bagus. Pernah bermuamalah dengan dia belum? Jual beli, utang piutang. Ya. Pernah enggak? Belum. Apa kata Umar? Berarti kamu belum kenal dia. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Karena seperti tadi, peci gampang dibeli, jenggot ditumbuhin mah nggak susah. Ya, apalagi di sini bapak-bapak, Masya Allah. Ya. Ya, baju koko, sorban segala macam gampang. Tasbih juga saya pernah lihat ada tasbih yang gedenya 1,5 meter tuh ininya. Ya, bijinya segede-gede bola tenis. Itu gimana ininya tuh ya? Zikirnya gimana tuh ya? Ya. Nah, jadi selain ibadahnya rajin, sholatnya bagus, bacaan Qur'annya baik, lihat juga gimana dia bermuamalah. Kalau utang bayar enggak? Kalau nimbang ketika jual beli jujur enggak? Ketika bermuamalah dia hati-hati tidak? Mana yang halal, mana yang haram? Karena Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya, orang yang bertakwa itu orang yang hati-hati sekali. Tidak mau dia mengambil barang yang haram sedikit pun. Dulu ada salafun saleh, ya, namanya Syekh Ibrahim bin Adham. Ya, Ibrahim bin Adham pergi ke pasar membeli kurma. Ditimbang kurma tuh Bapak Ibu sekalian. Setelah kurma ditimbang, ya, di bawah timbangan ada kurma 1 biji. Pikiran Ibrahim bin Adham itu kurma punya dia. Yang tadi ditimbang jatuh, mungkin ada, kalau kita kan biasa ya, ditimbang ada yang jatuh. Diambil 1, dia makan aja tuh, bismillah. Pulang ke rumah, ya, seperti biasa, dia sholat, dia aktivitas. Setiap malam Ibrahim bin Adham sholat tahajud Bapak Ibu sekalian. Ya, kayak ibu-ibu di sini deh sama bapak-bapak ya. Tiap malam sholat tahajud. Cuma bedanya Ibrahim bin Adham setiap sholat tahajud beliau nangis. Meneteskan air mata saking khusyuknya sholat. Kan nggak kayak kita kalau sholat taraweh nangis Bapak Ibu, ya Allah itu imam kagak tahu apa nih kaki udah semutan ya, sampai kita nangis. Mending bacaannya bagus kalau di masjid kita insya Allah ya. Kadang ibu-ibu kan di rumah punya suami, ngimamin suaminya ya, malam pertama imamnya suaminya ngimamin, ibu-ibu langsung nangis ya. Kenapa nangis? Ditanya sama mertuanya. Saya nggak nyangka suami saya bacaan Qur'annya hancur, ya, misalnya. Mohon maaf. Ya. Nah, jadi Syekh Ibrahim bin Adham ketika malam sholat tahajud, beliau heran, kok saya nggak bisa nangis ya. Besoknya begitu lagi, sholat tahajud nggak bisa nangis lagi. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Beliau baru mengatakan, ya Allah ada yang salah nih, apa yang telah saya lakukan sehingga saya sholat tahajud gak bisa nangis ya, jadi kalau salafun saleh itu begitu ya, kalau sholat gak bisa nangis itu langsung introspeksi diri. Kalau ibu-ibu kan bapak-bapak ya, sholat bisa nangis ya, kadang-kadang cuman pas tanggal tua, ya Allah ya, gajian masih lama, beras udah habis ya. Nah akhirnya beliau bermuhasabah, apa ya, saya menzolimi orang enggak ya? Nah itu kalau orang dulu tuh begitu ya, rasanya sih enggak. Saya apa gitu ya, enggak. Dia minta sama Allah, ya Allah kalau hamba punya salah tunjukkan kesalahan hamba. Akhirnya beliau tidur dan dalam tidurnya bermimpi bahwa malaikat yang sedang berbicara dengan malaikat lainnya. Dan salah satu malaikat itu mengatakan ada hamba yang soleh, seorang ulama besar. Dulu dia kalau sholat selalu nangis, tapi dia sekarang dihentikan, dihijab air matanya oleh Allah karena kekurang hati-hatian dia memakan sebutir kurma yang dia pikir itu milik dia, padahal bukan milik dia. Terbangun dia aja, astagfirullahaladzim. Dia baru ingat, iya saya pernah ke pasar
membeli kurma. Ada satu kurma di bawah timbangan, saya pikir tuh kurma saya. Langsung buru-buru dia ke pasar besok paginya jamaah, mencari tuh si penjual kurma. Ya, ternyata nggak ketemu. Mana ya si bapak tua si penjual itu, nggak ketemu Bapak Ibu sekalian. Tetapi dia ingat kiosnya di sini. Kalau kita kiosnya di sini nih, tapi yang jual anak muda. Akhirnya dia tanya, wahai anak muda, saya dulu pernah membeli kurma di sini yang jualin bapak-bapak yang sudah agak tua. Bapak itu kemana ya? Kata si penjual itu, bapak itu sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan? Ya 2 pekan yang lalu atau kapan lah. Terus Anda siapa? Saya putranya. Alhamdulillah. Ada apa wahai Syekh? Ya, beliau akhirnya menyampaikan, saya waktu itu beli kurma di sini, ditimbang pakai timbangan ini. Dan ketika itu saya melihat di bawah timbangan ada sebutir kurma. Saya pikir itu kurma saya yang jatuh. Saya ambil, saya makan. Saya belum minta diikhlaskan sama almarhum ayahmu. Oh begitu. Nah kalau engkau adalah putranya, ahli warisnya, maka saya mau meminta kepada engkau, bisakah engkau mengikhlaskan 1 butir kurma yang sudah saya makan? Apa jawaban pemuda ini sambil senyum? Wahai Syekh, insya Allah kalau saya bisa mengikhlaskan. Tetapi masalahnya adalah bapak saya punya 10 anak. Saya salah satunya. Kalau kurma itu milik bapak saya, berarti kalau bahasa kita 1/10 itu milik saya bisa ikhlaskan. Tetapi 9/10 saya tidak tahu wahai Syekh. Ya Allah, kata Syekh, di mana keluargamu? Ya kalau kita sekarang minta alamatnya. Kalau zaman dulu belum bisa Sherlock ya Bapak Ibu. Ya di Sherlock dong ya. Nggak bisa, minta alamatnya, didatengin satu persatu, minta diikhlaskan demi halal sebutir kurma Bapak Ibu sekalian. Dan setelah kurma itu dihalalkan Bapak Ibu sekalian, 10 anaknya itu sudah didatangi dan dimintakan halalnya, barulah malam harinya Syekh Ibrahim bin Adham sholat. Allahu Akbar, itu air mata Bapak Ibu sekalian mengucur. Itu kayak kalau keran mampet ya, kemudian bisa udah dibenerin tuh mampetnya, dibuka tuh airnya ngucur mengalir deras. Minta ampun dia kepada Allah atas ketidakhati-hatian memakan sebutir kurma. Lah kita kadang-kadang boro-boro sebutir kurma ya insya Allah kalau di kita semua tidak ya Bapak Ibu sekalian. Nah Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Al-Baqarah 188. Dan janganlah kalian memakan harta sesama kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Ayat ini unik Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan Al-Baqarah 188, ini persis setelah Allah berfirman tentang ayat Ramadan. Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, 187. 5 ayat berturut-turut Allah berfirman tentang ibadah puasa Ramadan. 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. 184, ayyamam ma'dudat. 185, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Dan seterusnya sampai 188 ini langsung Allah tanpa ya ayyuhalladzina amanu, langsung wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini kata ulama menarik ayat ini. Setelah puasa Ramadan 5 ayat panjang lebar, langsung ayat yang ke-6-nya, jangan makan harta kalian sesama kalian dengan cara yang batil. Bapak Ibu, puasa Ramadan itu tujuannya adalah supaya kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Dan ternyata setelah diasah ketakwaan, langsung ujiannya masalah harta. Orang yang bertakwa, dia tidak akan mengambil harta sesama manusia dengan cara yang batil. Maka ada yang mengatakan bahwa salah satu ciri orang bertakwa, lihat bagaimana dia dengan harta milik orang lain. Hati-hati enggak dia? Kan kadang-kadang begitu ya, tanah siapa main geser patok ya, patoknya digeser ya. Dagangan tadi harusnya 3 kilo cuman 2 kilo 7 ons, setiap kilonya dikurangin 1 ons ya. Kemudian macam-macam deh, bikin kwitansi dipalsu
Itu zaman kita sekarang Bapak Ibu sekalian. Maka yang kedua tadi adalah kenapa kita harus bermuamalah sesuai dengan syariah? Karena bermuamalah sesuai syariah itu merupakan ciri ya, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, menghindari azab ilahi. Ini azab ilahi bukan yang kayak di Indosiar ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini azab ilahi maksudnya adalah orang ternyata kalau dia dengan sengaja memakan harta dengan cara yang haram dan itu dilakukan secara kolektif, itu bisa mendatangkan azab dari Allah. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, dulu ada satu kaum ya, kaumnya Nabi Syuaib. Ya, Nabi Syuaib ini tinggal di sebuah perkampungan yang namanya kampung atau kaum Madian. Kaum Madian ini jamaah itu rata-rata pedagang, sehingga mereka tajir tuh, rumahnya gede-gede, ya, ontanya yang bagus-bagus, rumahnya mewah-mewah Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Tetapi ternyata kaum Madian ini punya satu sifat negatif, yaitu ketika menimbang dalam jual beli, dia mengurangi takaran dan timbangannya. Makanya kemudian Allah mengutus Nabi Syuaib kepada kaum Madian, wa ila Madyana akhahum Syuaiba, dan kepada kaum Madian kami utus saudara mereka. Akhahum, saudara mereka, artinya itu adalah bangsa mereka sendiri, lahir dari suku mereka sendiri, nasabnya jelas dari nasab mereka sendiri yang bernama Syuaib. Faqala ya qaumi i'budullah, Nabi Syuaib berkata, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, yang tiada Tuhan bagi kalian kecuali Dia Allah. Itu perintah Allah kepada para nabi dan rasul agar mengajak kepada umatnya menyembah kepada Allah. Tetapi bukan hanya di situ, ada pesan bahwa konsekuensi iman kepada Allah adalah fa'auful kaila wal mizana wala tabkhasun nasa asya'ahum, sempurnakan takaran dan timbangan, jangan kamu mengurangi, mencurangi hak-hak manusia sedikit pun. Diperingatkan begitu jamaah, mereka protes ke Nabi Syuaib, wahai Syuaib, kalau kita dagang jujur ya, kapan kita dapat untung, kapan kita kaya, kita curangin dikit nggak apa-apa dah, sekilo diambil 1 ons, toh yang beli juga ridho gitu ya, yang beli juga ridho lah. Ya, seperti tadi yang saya ceritakan di Jalan Baru beli buah mangga 3 kilo 30.000 ya. Jadi dia mengatakan bahwa orang yang beli udah tahu bahwa timbangan di situ bukan timbangan yang pas. Kalau timbangan yang pas di dalam 45.000 3 kilo. Gitu. Sama-sama ridho kok, sama-sama tahu. Nggak apa-apa, lagi pula kalau kita nggak begitu, kapan kita kayanya? Wah, bahkan mereka mencemooh Nabi Syuaib. Diperingatkan jangan itu menzalimi hak-hak orang lain. Bahkan kalau mau jual beli itu malah dilebihin. Kayak kalau saya dulu masih kecil disuruh nenek saya ke warung beli gula. Zaman dulu kan beli gula nggak kayak sekarang ya Bapak Ibu ya. Sekarang kan udah plastikan, tinggal ngambil enak. Dulu kan ditimbang dulu tuh sama warungnya. Kadang-kadang udah 1/2 kilo. Zaman dulu kan beli gula 1/2 kilo aja udah. Ya, zaman dulu banget ya. Zaman sekarang kan udah ini ya. 1/2 kilo aja beli gula udah luar biasa. Itu beli 1/2 kilo sama penjualnya masih ditambahin, biar timbangannya lebih antep gitu. Jadi bahkan orang dulu itu bukan mengurangi takaran dan timbangan, tapi malah ngelebihin, dan itu adalah sedekah bagi penjual kepada pembeli, dan itu berkah. Jadi kalau misalnya kita ngisi bensin pasti pas, itu emang harusnya begitu. Kalau pengen berkah pasti lebih gitu. Beli bensin di sini pasti lebih gitu. Harusnya begitu. Berkah kalau lebih itu. Cuma orang kan kadang-kadang inilah.
Nah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi karena kaum Nabi Syuaib tidak mau mengikuti apa yang didakwahkan oleh Nabi Syuaib, diperingatkan pagi, siang, sore, malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi dengan berbagai macam cara, mereka tidak mau, maka akhirnya apa? Fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Surat Al-A'raf 9192. Maka Allah berikan kepada mereka gempa bumi besar yang sangat dahsyat, sampai-sampai mereka mati bergelimpangan di dalam rumah besar yang mereka bangun sendiri dengan puing-puingnya itu. Jadi rumah yang besar itu jemaah ambruk, runtuh, menimpa mereka. Mereka semua mati gempa bumi besar. Alladzina kadzabu Syu'aiban ka'allam yagnau fiha. Orang yang mendustakan Nabi Syuaib seakan-akan mereka belum pernah menempati kota yang megah itu. Alladzina kadzabu Syu'aiban kanu humul khasirin. Orang-orang yang mendustakan Nabi Syuaib itulah orang yang betul-betul rugi. Itu Bapak Ibu sekalian. Na'udzubillah ya. Yang ketiga, yang keempat Bapak Ibu sekalian, tadi yang kedua barometer ketakwaan, yang ketiga menghindari azab ilahi, yang keempat mendatangkan keberkahan rizki. Kalau kita muamalahnya sesuai syariah, kerjanya halal, jual belinya halal, rizkinya bertambah. Nabi bersabda kepada kita Bapak Ibu sekalian, al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar, memilih ya, mau meneruskan transaksi atau membatalkan transaksi ya, jual beli malam yatafarraqa, selagi mereka belum berpisah dari satu majelis. Kita tawar menawar masih boleh, bang saya nggak jadi ya, nggak apa-apa. Kemudian Nabi bersabda, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau keduanya, penjual dan pembeli, sodako, dua-duanya jujur, wa bayyana, dua-duanya transparan ya, maka Allah berikan burika, diberkahi jual beli di antara mereka berdua. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu belanja ke pasar itu banyak berkahnya. Minta duit sama suaminya, Pak minta duit buat belanja, kenapa? Cari berkah. Kok cari berkah? Iya, karena di dalam hadis memang disebutkan setiap kita belanja, belanjanya jujur dan transparan, maka Allah berikan kepada kita berkah. Ini hadisnya ibu-ibu nih, belanja malah dapat berkah ya. Syaratnya tapi dua itu Bapak Ibu sekalian, jujur dan amanah. Jujur dan transparan, maaf ya. Tadi sodako wabayana, jujur dan transparan. Transparan ya bagian dari amanah tadi kata Ibu ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Dan di hadis yang lain juga ya disebutkan tentang keberkahan kalau kita berlaku jujur itu banyak. Ya, langsung aja yang keempat Bapak Ibu sekalian ya. 1, 2, 3. Yang kelima berarti Bapak Ibu sekalian, mengapa kita harus bermuamalah sesuai dengan syariah? Karena orang yang bermuamalah sesuai dengan syariah, maka kelak di akhirat dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah sederajat dengan para nabi, para siddiqin dan syuhada. Yang benar Ustadz, benar. Ada hadisnya, ada. Nabi bersabda kepada kita ya, at-tajirus saduqul amin, seorang pedagang yang soduk jujur, amin lagi dipercaya, amanah, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, kelak dikumpulkan di akhirat bersama para nabi, para siddiqin dan syuhada. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nabi, siddiqin dan syuhada Bapak Ibu sekalian di akhirat tidak punya tempat kecuali di dalam surga. Kadang-kadang pertanyaannya begini, Ustadz, kok bisa ya orang dagang jujur doang atau karyawan jujur dan amanah doang, kok tempatnya bisa di surga bersama Nabi, siddiqin dan syuhada? Jawabannya begini Bapak Ibu sekalian, pernah dengar nggak sebaik-baik tempat di muka bumi apa Bapak Ibu? Sebaik-baik tempat di muka bumi apa? Masjid. Sebaik-baik tempat di muka bumi sabda Nabi adalah masjid-masjidnya
Ya kenapa? Karena dalam masjid orang beramal soleh, nyari pahala, sholat, ibadah, majelis taklim, kayak bapak ibu sekalian, masya Allah. Tapi ada terusannya, seburuk-buruk tempat di muka bumi adalah pasar. Nah ibu tahu tuh tadi. Kenapa bapak ibu sekalian pasar menjadi tempat yang paling buruk di muka bumi? Kenapa bu? Pak? Banyak? Banyak setannya. Karena pasar itu bapak ibu sekalian tempat orang mencari dunia, motivasinya motivasi dunia. Kalau ke masjid orang motivasinya motivasi akhirat, kalau ke pasar orang motivasinya motivasi dunia. Sehingga orang kalau di masjid dia ibadah, dia soleh, ya wajar orang dia di masjid. Tapi di pasar orang mencari motivasi dunia. Sehingga ketika dia motivasi dunia, memang betul tadi salah satu keterangan yang lain menyebutkan bahwa pasar itu adalah tempat yang banyak syaitonnya. Makanya ada hadis yang lain, jangan kamu menjadi orang yang pertama kali masuk pasar, dan jangan pula menjadi orang yang terakhir kali keluar dari pasar. Memang banyak syaitonnya bapak ibu sekalian. Orang bohong akhirnya demi dapat untung. Bagus nih tadi beli duku, beli apa, contohnya bagus, ditimbang, dimakan di rumah. Kan ada cerita lagi orang yang beli jeruk. Manis nggak bang? Manis nggak bang? Manis. Berapa? 30.000 ya. Ya. Sampai rumah beli 3 kilo, asam semua. Dia protes, bang, tadi saya beli jeruk kata abang 3 kilo, manis semua. Ini saya udah beli 3 kilo nih, saya rugi nih. Kata abangnya apa? Bapak untung cuma beli 3 kilo. Nah saya 1 truk tuh asam semua katanya. Ya. Nah, jadi bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, karena di pasar itu merupakan tempat orang yang mencari dunia, sehingga kalau di pasar ada orang yang jujur, itu yang luar biasa. Kalau di masjid orang jujur itu biasa, tapi kalau di pasar orang jujur itu luar biasa. Makanya orang yang bisa istiqomah di tengah-tengah tempat yang seperti itu, maka bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu orang yang luar biasa. Yang keenam, yang terakhir bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa kita harus bermuamalah sesuai dengan syariah ya. Karena bapak ibu sekalian ya, kalau kita bermuamalah sesuai dengan syariah, ibadah kita bisa khusyuk dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hadis bunyinya begini, wa dzakara rajul, Nabi menceritakan seorang laki-laki, yutilu safar, perjalanannya panjang untuk ibadah, ash'as aghbar, pakaiannya lusuh, rambutnya masai. Saya ngebayangin ini Nabi bercerita tentang orang yang naik haji, perjalanannya panjang, ngantrinya juga panjang. Apalagi kalau sudah tanggal 8 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah. Itu bapak ibu ketika ihlal ihram ya, tanggal 8 Dzulhijjah ya, labbaik Allahumma hajjan ya, udah ihlal ihram untuk haji. Kalau sebelumnya kan umroh dulu, labbaik Allahumma umrotan. Kalau yang hajinya labbaik Allahumma hajjan, pakai baju ihram. Bapak-bapak hanya pakai 2 helai kain bawah dan kain atas, tidak boleh berjahit, paling ada gesper ya. Makanya bapak-bapak itu kain ihram yang bawah harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Jangan sampai bapak-bapak udah sampai masjid kayaknya ketinggalan di hotel ya. Nah, tadi saya mau cerita apa ya? Nah, tadi hadis tadi itu bapak ibu sekalian, gara-gara ketinggalan sarungnya nih ya. Jadi hilang hafalannya, astagfirullahaladzim ya. Nah, jadi bapak ibu sekalian, pemuda ini melaksanakan ibadah haji. Kemudian ketika dia mengangkat kedua tangan, kan kalau kita lagi tawaf, setelah kita tawaf kita sa'i, ketika sa'i sunnahnya kita naik ke atas bukit Sofa, kemudian kita mengangkat tangan tinggi menghadap Ka'bah dan berdoa kepada Allah sampai ketiak kita kelihatan. Dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, terimalah ibadahku, ampuni dosaku, sabda Nabi ya.
wa mat'amuhu haram, ya, wa dzakara rajul yutilu safar ash'ath akbar yamuddu yadayhi ila sama, dia angkat tangannya tinggi ke atas dan dia berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Allah terimalah ibadahku, kabulkan permohonanku. Wa mat'amuhu haram, kata Nabi, padahal makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudiya bil haram, dia hidup bergelimang dengan rizki yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, gimana orang yang kaya begini mau diijabah oleh Allah, mau diterima ibadahnya oleh Allah? Jadi Bapak Ibu sekalian, haji jelas ibadah rukun Islam, wajib bagi yang mampu. Duit yang buat dibayar, kalau uangnya bersumber dari yang tidak halal, enggak diterima sama Allah berdasarkan hadis ini. Bukan hanya ibadah haji, kata para ulama, ibadah-ibadah yang lain pun sama. Karena rizki yang tidak halal, ketika kita makan itu seperti najis yang melekat di dalam pakaian kita. Kalau kita pakai baju sholat, bajunya ada najis dan kita tahu Bapak Ibu sekalian, sah nggak sholat kita? Enggak. Maka na'udzubillah, jangan sampai kita nanti itu ada barang haram masuk ke dalam tubuh kita, kemudian kita ibadah, lantas ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah karena ada yang haram masuk ke dalam diri kita. Ini ada satu kisah lagi Bapak Ibu sebagai penutup nih, ya, dari kajian yang saya sampaikan. Kalau tadi kisahnya Syekh Ibrahim bin Adham, ini kisah salafun saleh, cuma saya juga nggak tahu namanya siapa. Saya dapat dari guru saya. Ada suami istri zaman salafun saleh, sama kayak Syekh Ibrahim bin Adham, tiap malam tahajud, dan setiap tahajud nangis Bapak Ibu sekalian. Nangisnya betul-betul karena mentadaburi ayat Al-Quran. Suatu ketika mereka sholat, nggak bisa nangis tuh sang suami. Kata suaminya ke istrinya pas subuh, kenapa ya wahai istriku, kok tadi saya nggak bisa nangis ya? Kata istrinya, sama bang, kalau bahasa kita, sama mas, ya. Saya nggak bisa nangis juga, nggak kayak biasanya. Kata suaminya, kok yang keinget sama saya kambing-kambing saya ya. Ya, akhirnya mereka sholat subuh ke masjid, pulang ke rumah, pas lagi sarapan, suaminya nanya lagi ke istrinya, apa kita ada orang yang kita zolimi nggak ya? Kata istrinya, ya Allah, masya Allah, naudzubillah, insya Allah nggak ada wahai suamiku. Ya, semua hak-hak orang, pekerja-pekerja kita udah saya bayar semua. Saya tidak mau menunda pembayaran mereka sehari pun, ya, luar biasa. Punya utang nggak sama tetangga? Ya Allah, wahai suamiku, saya berusaha menghindarkan hutang. Setiap beli saya bayar. Makanan yang kita makan halal nggak ya? Ya Allah, wahai suamiku, halal. Daging kita beli di tempat penyembelihan yang biasa, gandum kita beli di tempat yang biasa. Kata suaminya, apa yang beda ya yang semalam kita makan? Ya, oh, kata suaminya, semalam saya minum susu. Ya, kata istrinya, itu susu dari kambing kita. Lah yang merah siapa? Tetangga kita. Tolong dong panggilin dia, saya mau tahu gimana dia merahnya. Dipanggilin tuh tetangga. Kamu kemarin memerah susu dari kambing-kambing kami. Betul wahai Syekh. Ya. Kapan kamu memerahnya? Sore. Terus pagi sampai siangnya saya gembalakan kambing Syekh ke padang rumput di seberang sana. Kenapa jauh banget? Yang dekat kenapa? Yang dekat rumputnya sudah habis kering. Jadi saya bawa ke sana. Itu kan agak jauh, betul wahai Syekh. Itu kan melewati pekarangan-pekarangan orang, betul wahai Syekh. Ya. Terus sore harinya baru saya perah setelah mereka kenyang makan. Kata Syekh ini, ketika kamu membawa kambing-kambing ini ke rumputan di sebelah sana, itu kan melewati pekarangan orang, kamu jaga nggak kambing saya dari memakan tumbuh-tumbuhan milik orang? Kata pemuda ini, Syekh saya jaga, tapi karena kambing Syekh cukup banyak, tidak semuanya bisa saya halau. Ada beberapa kambing, diantaranya kambing betina, yang saya perah susunya itu di luar pemantauan saya, dia memakan tanaman-tanaman milik tetangga kita. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, wahai istriku, saya tahu kenapa semalam kita nggak bisa khusyuk sholat malam. Kenapa wahai suamiku? Karena kita minum dari susu kambing yang kambingnya diperah oleh tetangga kita ini, dan ternyata kambing kita ini memakan rumput-rumputan atau tumbuh-tumbuhan milik tetangga kita yang lain, dan kita belum minta diikhlaskan oleh mereka. Coba Bapak Ibu sekalian, sampai segitunya. Jadi kalau kita susah khusyuk dalam ibadah, kita perlu introspeksi diri. Ya Allah, jangan-jangan ada yang tidak halal masuk ke dalam tubuh kita. Maka Bapak Ibu sekalian, yuk sama-sama kita hati-hati. Saya mengajak diri saya sendiri. Ya, kalau ada yang tidak halal atau ada yang syubhat,
tinggalkan aja, ya. Kita yang halal-halal aja, ya. Lebih baik halal tapi banyak daripada haram tapi dikit. Betul apa betul, Bu? Ya. Ngapain dikit tapi haram, mendingan banyak tapi halal. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang hadir di majelis ini rizkinya berkah, rizkinya halal, rizkinya semuanya berkecukupan, semua hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang belum ke tanah suci mudah-mudahan dimudahkan ke tanah suci. Yang belum nikahin anak mudah-mudahan gampang jodoh anaknya. Yang belum ada jodohnya yang mudah-mudahan yang hadir di sini juga dientengkan jodohnya. Yang lagi menuntut ilmu mudah-mudahan digampangkan menuntut ilmunya. Yang belum kerja mudah-mudahan digampangkan kerjanya. Yang sedang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila yang saya sampaikan ada salah, khilaf atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon diikhlaskan dan dimaafkan. Qulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.